Pernah kita lihat itu rata-rata sukses itu pasti berbakti. Benar. Nggak ada sih kita lihat yang kurang ajar, durhaka, hidupnya sukses makmur gitu. Jarang. Iya. Ya mungkin ada lah, tapi Kalau kita ngomong orang tua ya, gak ada yang sempurna sih. Ya. Kita juga kedua orang tua kita berdua juga bukan ya bukan orang sempurna. sempurna. Ya kita juga bukan orang yang sempurna. Betul. Kita yang penting itu kalau orang tuanya ini jahat banget ya, itu paling penting itu memaafkan. Tapi yang tulus dari hati, gitu. Begitu lu memaafkan, beban hidup lu hilang setengah. Hai guys, welcome back to channel kami Bukan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Terakhir kita bahas soal berbakti sama orang tua jadi kunci sukses nih. Ya, Bisa berbakti sama orang tua ini lebih bagus gitu. benar. Jadi efek ke hidup banyak orang lah yang pernah kita lihat itu rata-rata sukses itu pasti berbakti. Benar. Nggak ada sih kita lihat yang kurang ajar, durhaka, hidupnya sukses makmur gitu. Jarang. Iya. Ya mungkin ada lah, tapi jarang. Malah yang kita lihat ada yang mafia banget hidupnya. Semuanya itu melanggar Ditabrak, tapi sama orang tua. Tapi sama orang tua bener-bener respect banget. Ya. Orang tuanya apa? Sukses dia. Itu sering. Sering kan kita lihat, gila nih orang, kadang kita mikir pinter enggak. Ya. Ini enggak, semua dia tabrak, sukses gitu. Kalau urusan berantem sama orang di luar mungkin dia nomor satu nih. Iya. Tapi Kalau di rumah nurut dia. Nurut ya. Dia disuruh makan dulu ya, makan dulu dia. Ya jadi tapi kan ada satu sisi juga orang bilang lu ngomong gampang kok berbakti. Iya. Kan nggak semua orang itu punya Orang tua yang sama. orang tua yang mungkin baik juga ke Benar. mereka ataupun kondisinya pas untuk mereka bisa lakuin hal ini dan lain-lain lah. Atau sebaliknya lah, kadang juga kan nggak bisa dipungkiri banyak juga orang maksudnya anak-anak yang kurang respect sama orang tua. Betul. Atau orang tuanya udah baik banget malah makin jadi. Iya. Ya itu ada aja gitu sih. Jadi kali ini topik kita pengen bahas kira-kira tipsnya apa nih, caranya nih, atau sudut pandang kita gitu ya. Nah pertanyaan pertama nih Har, menurut lu gimana nih ceritanya kalau orang tuanya yang toksik nih? Benar. Mungkin orang tuanya dari kecil sering mukul dia, Iya. atau sering ngelakuin hal-hal yang bikin trauma lah. Benar banget. Bahasa zaman sekarang gitu. Menurut lu caranya gimana nih menghadapinya? Sebenarnya begini ya. Kalau kita ngomong orang tua ya, gak ada yang sempurna sih. Yes. Kita juga kedua orang tua kita berdua juga bukan Ya, bukan orang sempurna. Ya, kita juga bukan orang yang sempurna. Betul, kita juga bukan anak yang paling hebat gitu loh. Nah, cuman ada di tahap-tahap tertentu orang tuanya ini benar-benar memang parah, toksik. Itu saya sering ketemu juga teman-teman, kenalan, cerita gitu, gimana orang tuanya gitu. Tetapi menurut saya yang paling penting itu kalau orang tuanya ini jahat banget ya, itu paling penting itu memaafkan. Tapi yang tulus dari hati, gitu. Begitu lu memaafkan, beban hidup lu hilang setengah, paling enggak. Lu lebih bisa ngapa-ngapain. Dan lu tahu gak, ternyata ya di survei ini ya, orang tua yang toksik ini ya, kalau yang survei pribadi saya ya, biasanya anaknya ini cenderungan suksesnya lebih tinggi. Kalau dia bisa move on, bisa memaafkan gitu. Dengan memaafkan dong, belum tentu hubungannya baik, enggak, belum tentu. Nah, ada orang tua yang selalu minta duit sama anaknya, terus eksploitasi uangnya. Bukan berarti dengan kita berbakti itu ketemu orang tua gitu kita harus kasih semua, enggak juga. Belum tentu lo itu harus nurut semua. Betul, Bukan berarti itu. bukan berarti itu gitu. Berbakti itu kan banyak caranya gitu ya. Salah satunya itu yaitu kalau lu lihat orang tua lu nih selalu judi seandainya. Kan ada orang tua tuh Ada. gila judi. Nah, lu batasin kasihnya. Lu batasin sampai di titik tertentu dia itu gak cukup untuk judi. Gitu. Jadi Tapi kan ada nih ceritanya kayak dia minjem ke sini ke situ. iya, betul. Atau dia pinjol gitu. Benar. Itu ada salah satu juga yang pengalamannya seperti itu. Salah satu tekniknya adalah jangan diselesain utangnya. Nanti orang akan berhenti ngutangin dia. Jadi kita sebagai anak, kita udah bilang, yang penting kalau seandainya ini utang, gue gak bakal selesain. Mau pinjol dateng, gedor-gedor, mau apa, terserah. Gue gak bakal selesain. Jadi lebih bagusnya di blacklist dong. Setelah dia gagal bayar, semua kan blacklist nih. Setelah blacklist kan selesai, gak bisa pinjam lagi. Ini semua pinjol, apa segala macam, bener gak? Terus saudara-saudara juga setelah selesai kan saudara gak ada yang berani pinjemin lagi. Nah, kalau lu
selesain terus, orang mah tetap pinjamin terus nanti, Ya. nggak ada ujungnya gitu loh. Tapi ya gitu, maksud saya gini, bukan masalah kita selesain apa enggak, lebih ke memaafkan dari dalam hati. Maksudnya menerima dia apa adanya. Iya, iya. Bukan berarti dimanjain loh, dikasih duit. Enggak usah, tetap enggak usah. Kita atur aja gitu loh. Jadi ada salah satu teman yang saya kenal ya. Ya akhirnya dia kasih sebatas buat cukup untuk makan, semuanya Hidup, cukup. hidup. Iya. Contoh, beli baju bagus dia beliin. Dia gak pernah kasih duit gitu. Kasih baju bagus, pembantu disewain, makan sehari 3 kali aman gitu loh. Yang penting di-provide aja semua, tetapi ya dia gak akan dikasih dia berlebih gitu loh. Cuma dikasih cukup-cukup jajan, transport gitu doang gitu kan. Ya tekniknya salah satunya gitu lah. Kalau lu sendiri, Mon? Kalau orang tua toxic, menurut gua ya, kalau ini gua cerita gua sendiri nah ya. Pas agak muda, mungkin agak tipikal kayak keluarga pada umumnya nih. Iya. Papa kerja, mama di rumah gitu. Keluarga bahagia. Keluarga ya. Keluarga cemara. Iya. Oke. Jadi pas dulu ya, sudut pandangnya itu mungkin lebih dekat ke mama. Oke. Karena lebih banyak waktu yang bareng mama. Spend. Bareng papa ini jarang banget, karena papa ini dari kecil tuh ya, dari kita kecil ya dia sibuk kerja. Betul. Karena ya, kita 3 bersaudara, mungkin dia juga sibuk. Ya. Harus hidupin kita semua gitu. Iya. Nah, jadi papa ini ya jadi polisi jahatnya, bad cop. Iya. Kan biasa selalu ada yang Good cup, bad cup. good cop, bad cop nih. Mama yang good cop, papa yang bad copnya nih. Iya. Jadi dari kecil itu kesannya ini papa ini kayak susah dideketin. Iya. Karena Barrier-nya gede. barriernya gede. Toxic lah papa ini gitu loh. Iya. Mau minta apapun gak boleh gitu. Benar. Pandangan kita tuh seperti itu. Tapi semakin dewasa, nah ini nih sudut pandang kita baru mulai berubah. Sebenarnya papa itu mungkin ya ada sisi toksiknya, tapi bisa dimengerti. Ya bahwasanya gue di satu titik itu lebih dewasa, mungkin udah kuliah, udah mau lulus tuh baru bisa melihat. Ya papa kan juga harus kerja, nyari duit. Belum tentu dia di kerjaan juga lancar. Iya. Bisa juga ketemu mungkin karyawan atau bos yang nggak oke, ataupun customer yang nggak bagus apa, jadi ya otomatis pasti dia ada stresnya dia tersendiri. Iya. Dia ada tantangan. Ada tantangan dia tersendiri. Jadi kita itu ngejudge-nya terlalu satu sisi. Iya. Dan kalau dari sudut pandang gua ya waktu dulu ya. Jadi maksudnya semenjak gua lebih paham itu, pelan-pelan itu gua lebih bisa let go. Nah di tahap itu sih ya. Nah kalau lu sendiri Har, ada nggak pengalaman lu hadapin nih mungkin keluarga atau kakak adik atau orang tua atau siapapun lah yang lu dengar mereka itu gimana mereka cara hadapin orang tua yang toksik? Sebenarnya gini, itu saya sendiri itu anak ketiga. Oke. Waktu kecil itu bandel banget. Jadi wajar kalau mama papa itu sebenarnya merasa saya itu troublemaker. Oke. Jadi ini bisa dibayangin ya. Kalau sekolah itu saya selalu juara terakhir, gitu, juara terakhir, selalu telat masuk sekolah gitu. Yang penting harapan dia itu cuma satu lah, naik kelas. Sedangkan kalau ke adik saya 10 besar pengennya. Daerah standar nih. Betul. Ini ada satu cerita ya. Papa saya itu ngomong ke saya, papa ini adil sama semua anak. Kalau si adik saya 10 besar beliin handphone baru. Kalau kamu naik kelas aja lah. Naik kelas papa beliin handphone baru. Bagus dong, adil kan? Yeah. Ya tetapi selalu menjadi anak yang sebenarnya gak terlalu bisa diharapkan. Gitu. Dan saya juga mungkin karena waktu itu juga lagi mencari jati diri dan lain-lain gitu ya. Saya juga ngerasa ya udah saya juga berperan sebagai anak yang seperti itu. Ya kalau papa, kita itu merantau ke Jakarta ya. Kalau papa ke Jakarta, saya gak terlalu ada waktu lah. Pengennya udah saya mau pergi sama teman-teman aja apa gitu. Sampai papa saya bilang, papa di sini kamu gak pernah dateng gitu kan. Sampai setelah sekian lama, akhirnya saya di karir kerjaan saya dulu itu lumayan oke. Saya akhirnya sadar. Karena waktu itu saya dengar dari cerita semua customer saya yang sukses dan kaya, itu berbakti pada orang tua itu salah satu kunci sukses. Yeah. Akhirnya saya pikir, benar juga. Akhirnya saya mulai mendekatkan diri. Saya mulai bangun komunikasi. Biasanya saya nggak pernah ngobrol. Mama saya itu kalau telepon, saya nggak telepon balik biasanya. Dulu. Jadi saya males lah telepon balik gitu. Sampai mama saya ngomong,
Kalau si Suhu ini, panggilan saya ya, Suhu ini kalau ditelepon nggak pernah telepon balik. Nah sekarang saya yang telepon. Saya telepon, saya ngobrol. Awalnya awkward gak? Awkward. Awalnya apa nih cara ini? Iya. Cuman Tanggung. bener, kayak cuman Nggak tahu mau ngomongin apa gitu. papa saya super pendiam. Desmond kalau ketemu Desmond tahu lah. Papa saya bener-bener super duper introvert. Dia kalau bisa dia gak mau ketemu orang-orang. Gitu. Dia memang sangat-sangat introvert dan pendiam. Bayangin kalau saya telepon papa saya, tanya, Pak, udah makan belum? Udah. Selesai. Udah. Gitu. Gak ada kayak ngomong, makan apa? Dulu. Sekarang lebih ngobrol, lebih panjang gitu loh. Ngalir lah. Iya, lebih ya bisa 10 menit, 15 menit lah gitu loh. Padahal saya juga effort. Tetapi setelah saya ngobrol, akhirnya papa pun lebih terbuka, curhat, apa. Akhirnya kita ngerti gitu loh. Orang tua kita itu sebenarnya sayang kepada semua anaknya dengan cara yang berbeda. Ya, cara pandang mereka. Jadi kalau dulu berempat, mungkin gue yang paling troublemaker ya. Bukan berarti dia orang nggak sayang, enggak. Ya. Cuman memang cara komunikasinya kan beda-beda gitu loh. Jadi sebenarnya mereka mau bantu, mau tetap bantu gitu loh. Kalau ngomong sayang, tetap sayangnya sama. Cuma cara komunikasi itu yang menyadarkan saya bahwa oh ternyata luar biasa banget orang tua terhadap anak. Terus pemikiran-pemikiran kayak papa saya kayak gini, mama saya kayak gini, apa semuanya nggak seperti yang kita bayangkan. betul. Saya selalu berpikir mama saya itu orangnya pelit dulu. Karena kan dulu kan biasa lah uang jajan kan dijatahin gitu apa gitu ya. Pernah sekali itu saya itu bercandain mama saya, mah kalau buat saya ulang tahun udahlah beliin pensil aja. Terus mama saya bilang oh ya udah beliin pensil gitu kan. Maksud saya itu Apple Pencil. Harganya itu waktu itu 2 jutaan. Terus itu saya cuma bercanda. Saya nggak berharap dibeliin. Saya cuma buat ketawa aja gitu loh. Terus malam-malam dia beliin, dia kasih gitu loh. Untuk dia suruh siapa beli lah gitu. Nah, maksudnya wah banget kan mama saya. Lu bayangin seorang ibu yang maksudnya hemat banget ya, beli pensil 2 jutaan loh gitu loh. Saya mikir, oh ternyata mama saya gak split itu gitu. Mama saya ternyata baik. Nah itulah, itu banyak mengubah satu dan lain. Tetapi percaya, ketika lu membuka diri, lu mau terima di orang apa adanya, mungkin pandangan orang terhadap mereka juga berubah. Tapi ya maksudnya balik lagi ya, ini tuh kondisi dan cerita tiap orang ini beda. Jadi kita mungkin ngomongnya dari apa yang kita pernah alamin, apa yang pernah kita lihat. Benar. Jadi kalau kondisi teman-teman sama sekali berbeda dan kondisinya nggak memungkinkan ya, kita juga nggak bisa ngejudge ya. Maksudnya ya, ini memang cerita aja sih, cerita. Benar. Jadi kalau yang teman-teman rasa bisa diambil, dicoba ya, maksudnya ya bagus gitu. Tapi kalau enggak ya ini ya bisa jadi cerita aja sih. Minimal memaafkan. Iya. Bakal bikin lu lebih move on aja. Yes. Nah ini berikutnya mungkin juga satu sisi anak ini banding kurang ajar juga sih. Ya, kita ngomongin orang tua toksik, buang gini gitu. Ini kita aja. Pas kita mungkin gua rasa tuh SMA ke atas nih. Mungkin SMA pas awal kuliah ini kan, atau SMP mungkin ya. Biasa nih kita udah mulai gak mau pergi sama orang tua. Iya. Maunya pergi sama temen gitu ya. Iya. Nah itu tuh biasa mulai masa-masa pemberontakan. Iya. Nah jadi pas itu tuh ya kita mungkin sebenarnya anak yang susah diatur juga. Iya. Dikasih tahu gak mau, ngeyel. So pinter, biasa paling tahu ya ini. Sampai mungkin ntar udah lulus kuliah kerja biasanya kita udah mulai lebih ternyata orang tua gue bener nih. Iya. Udah lebih dewasa lah, udah lebih sadar akan hal ini. Nah untuk sisi orang tua menurut lu gimana? Sebenarnya ya biasanya anak itu kadang naik turun apa ya. Orang tua juga sebenarnya, orang tua itu gini loh ke kita. Hebatnya orang tua itu ya, walaupun anaknya toksik, dia itu gak bisa mengabaikan anaknya, ngebuang anaknya. Banyakan enggak ya. Jadi dia harus terima gitu loh, anaknya apa adanya. Cuman mungkin ngomongnya lebih ketus apa. Ya kalau kita nonton How to Make Million Grandma itu loh, Thailand itu. How to Make Million Before Grandma Dies. Ya, How to Make Million Before Grandma Dies. Lu bisa lihat gitu loh. Itu kenapa contohnya bagus. Itu kenapa film itu bisa hits banget? Karena itu kena banget. Relate banget gitu. Jadi
ada satu anak dia troublemaker ya. Ya, yang itu bener-bener kayak feeling nyata banget gitu. Nyata banget Mungkin gitu loh. dari 10 keluarga 7 lah, Itu, 7 pasti ada satu nanti troublemaker. itu agak sukses. Tapi gue udah di keluarga lu semuanya sukses temen. Tapi gitu ya. Amin. Hebat ya keluarga lu. Ya, tapi biasanya gitulah. Selalu ada satu yang ngutang sana sini, judi apa gitu ya. Terus kenapa orang tuanya malah warisin semuanya ke dia? Karena dia mikir apa? Yang 3 ini akan bisa hidup tanpa itu, sedangkan yang ini gak akan hidup nih. Jadi dia kasih gitu loh. Maksud gue, ya lu bisa lihat lah bahwa kadang orang tua itu mau sejahat apapun anaknya, dia tetap bisa terima gitu ya. Tapi banyak juga orang tua yang jahat ke anak, banyak juga. Tapi kita sebagai anak ya kita sadar diri lah, jangan toksik banget gitu. Kalau lu sendiri Mon, lu pernah lihat gak ada anak yang toksik? Anak yang gitu toksik ya, ada sih, ada. Apa gua yang lu lihat ternyata? Bukan. Enggak lah ya. Banyak tuh salah paham kalau. Iya, mungkin juga kadang tuh gua ada melihat itu banyak yang mungkin pas mudanya orang tuanya nggak bisa provide ya. Betul. Mungkin ada rasa bersalah, akhirnya pas anaknya agak gede, minta apapun dikasih, pas dia udah punya. Iya, Nah itu juga jadi sebab kenapa akhirnya anaknya mungkin jadi brengsek. kurang mandiri, lebih minta-minta apa itu lumayan sering gue lihat sih dalam beberapa kasus ya. Tapi ya sebenarnya mungkin kita juga belum jadi orang tua ya. Iya sih. Jadi susah juga untuk mengatakan karena kita nggak bisa benar-benar feel 100% yang orang tua ini lakuin gitu sih. Ya. Tapi yang pasti sih kalau gue melihat orang tua gue sendiri sih pada dasarnya ya juga ya pengen yang terbaik aja sih buat anaknya sih. Mungkin ya cara dia treat kita 3 bersaudara beda-beda juga sih bisa dilihat. Iya. Tapi pada dasarnya ya pengen yang terbaik lah buat kita. Iya. Ya mereka mungkin berharapnya satu lah. Cuman katanya cuman orang tua kita atau cuman ayah kita yang bisa seneng lihat anaknya itu lebih sukses dari dia. Cuman ayah kita doang. Kalau orang lain kan tetap pasti ada rasa kayak kompetensi kan, kayak rasa kayak aduh kok dia lebih sukses gue nggak bisa tidur. ya kalau ya orang yang sampai ke tahap itu sih udah gawat ya. Tapi ya itulah, hubungan ke orang tua ini ya kalau bisa, kalau ada kesempatan teman-teman masih ada orang tua dan memang punya relationship yang bagus ya, itu hal yang sangat patut dipertahankan lah yang atau dikembangkan gitu. Kalau memang biasa aja atau gak terlalu bagus, kalau ada kesempatan juga diperbaiki gitu ya. Iya. Tapi ya kondisi orang kalau nggak memungkinkan sama sekali ya juga it's okay lah. Maksudnya kita juga nggak bisa ngomong sih karena kita bukan di posisi orang itu. Sampai kayak gitu. Ya. Kadang yang mereka butuhkan cuma satu, kehadiran lu dong. Iya. Jadi kalau lu rasa lu gak bisa kasih apa-apa, gak apa-apa. Lu datang aja, lu ketemu aja gitu. Ya, ini topik ini sebenarnya sih kayak pas video pertama kita ya. Bukan sama orang tua ya. Tapi udah setahunan lalu sih. Waktu itu mungkin masih culun banget ya. Shootnya masih di kafe itu. Kafe tutup. Kayak padahal itu kafe asik loh. Karena sepi, jadi kita ke sana pagi-pagi jam 10. Terus dia ngomong, bulan ini terakhir Pak. Waduh, kita pusing tuh. Waduh, terakhir lagi nih. Mau kemana ya? Jadi topiknya mengingatkan. Jadi itu dulu ya soal topik orang tua atau anak yang toksik. Jadi menurut kalian gimana? Ada pengalaman mungkin boleh coba di-share. Lalu mungkin juga bisa berguna lah untuk teman-teman yang nonton, bisa kebaca juga membantu gitu. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.